Aceh bene, masih di mea culpa. Saya lupa membawa mic sehingga harus dekat ngomong di sini. Saya mau berbicara tentang satu hal, heredita, warisan dari Paus Fransiskus yang kiranya terus dibahas orang. Kalaupun nanti kita sudah berbicara tentang Paus yang baru, warisan ini kiranya masih dibincangkan menjadi topik utama dari kepausannya, gitu ya. Sambil menunggu Paus yang baru, kita mau bahas satu warisan ini. Apa itu? Fratelli Tutti. Semua adalah saudara yang seringkali disalah mengerti orang-orang dan dengan gampang digoreng, termasuk mereka yang mungkin dirugikan oleh konsep Fratelli Tutti ini, dan diikuti dengan polos oleh kita yang ada di Indonesia atau dimanapun yang sebenarnya diuntungkan. Ini satu ironi gitu ya. Apa itu Fratelli Tutti? Sederhananya begini, kita semua itu saudara. Jangan langsung merasa ada satu yang lebih utama, lebih penting, lebih besar, lebih istimewa dari yang lain. Ini bahasa saya. Lebih lengkapnya nanti bisa ditemukan dalam dokumen itu. Sekarang harga 1 euro itu sekitar 19.000 pada saat video ini dibuat. Mungkin ini bukan contoh yang langsung berkaitan dengan apa yang sedang saya bicarakan, tetapi lihatlah bagaimana kesenjangan itu benar terjadi ya. 1 euro itu seperti uang receh yang bisa saja terselip di antara lembaran buku, di antara pulpen dan penggaris yang ada di kotak pensilmu. 1 koin. Tapi untuk kita itu bisa beli nasi padang 1 bungkus ya. Bisa beli banyak hal, bisa beli tomat, cabai dan seterusnya untuk kebutuhan sehari-hari yang primer. Tetapi kita punya latar belakang yang berbeda, begitu senjang sampai Paus merasa something is wrong. Jangan sampai kesenjangan ini begitu hebat. Ada wilayah di mana orang begitu gampang membuang makanan, membuang uang untuk pesta-pesta dengan kapitalismenya yang begitu kental. Dan di sisi lain ada negara yang begitu miskin, begitu susah bahkan untuk sekedar makan. Dan ini yang mau dikejar dengan Fratelli Tutti, dengan persaudaraan global yang dimaksud. Tetapi ada orang-orang begitu lugu. Mudah-mudahan jangan-jangan di antara kita ada itu ya. Paus sekarang terlalu banyak membahas tentang one world religion katanya. Jangan salah, siapa yang tidak suka dengan kampanye Fratelli Tutti? Dengan mereka yang diuntungkan, orang-orang Barat, orang-orang Amerika, yang mereka diuntungkan dengan kesenjangan ekonomi itu. Nah, mereka ini merasa terusik juga dengan konsep Fratelli Tutti ini. Karena bayangkan dengan uang recehnya dia bisa foya-foya berbulan-bulan di Indonesia. Ini saya ambil contoh yang melebar ya, dan tetapi masih terkait. Nah, ketika orang-orang yang dirugikan ini, yang punya dolar, yang punya euro ini, membuat video menolak Fratelli Tutti, kamu yang ada di Indonesia, kita ikut-ikutan menolak Fratelli Tutti-nya Paus Fransiskus. Oh, gereja Katolik sekarang sudah aneh-aneh. Kamu ikuti pemikirannya. Sampai kamu tidak tahu apa sebenarnya yang Paus perjuangkan. Sebenarnya kamu, kita, yang dianggap sebagai bangsa tertinggal ini, negara ketiga ini, yang ketinggalan dalam berpikir, dalam budaya, dianggap primitif ini, harusnya kamu senang gitu ya, dengan perjuangan Paus Fransiskus yang dikenal del popolo, dari antara para bangsa dia hadir, dari rakyat. Tidak tahu saya sudah cukup menjelaskan atau tidak. Ini misinya, supaya kesenjangan di antara kita manusia itu jangan terlalu jauh. Ironisnya itu adalah bahwa kamu yang seharusnya senang bahwa kamu dibela, tapi justru ikut-ikutan karena ketidaktahuanmu menyalahkan Paus Fransiskus ini. Beristirahatlah dia dalam damai, dan semua perjuangan-perjuangannya tentang kemanusiaan itu. Dia berangkat dari Amerika Latin yang juga masih bermasalah dengan bagaimana hidup layak. Tidak seperti cara berpikir orang Eropa yang di sini, meskipun dia dari keturunan orang Italia, tapi orang sini yang nyaman, yang tidak tahu menahu tentang hidup kita bagaimana di
di pinggiran itu. Suka tak suka, kita menyebut diri kita ini orang pinggiran, jauh dari pusat dunia yang adalah Eropa dan Amerika Serikat. Amerika boleh katakan. Nah, sedang diperjuangkan oleh Paus Fransiskus, tetapi dijegal oleh orang-orang yang ignoran, orang-orang yang tak paham dengan perjuangannya. Apa yang diperjuangkan dengan kita semua sama, kita semua adalah saudara? Apa? Ini tadi. Lebih pada sudut pandang ekonomi, politis, sosialnya. Bukan soal, berarti Allah kita satu, berarti Allah kita sama. Berarti terlalu polos kalau hanya berbicara soal itu. Oke, begitu saya. Mudah-mudahan terang. Saya sudah panjang bicara dengan pakai jubah juga saya bicara begini. Mudah-mudahan orang tidak merasa aneh. Ciao, ciao.